Dia membunuh suaminya, memotongnya menjadi 260 potong, untuk mencegah bau busuk. Wanita itu langsung merebus daging dalam panci tanah liat, lalu menyimpannya di lemari es. Dan alasan dia melakukan semua ini, semua karena rahasia yang ditemukan sebulan yang lalu. Hari itu dia hanya membagikan susu sebelum tidur untuk anaknya. Tak disangka justru membuat anaknya pingsan. Dan susu ini selalu disiapkan oleh suaminya setiap malam. Dia baru menyadari, susu itu telah dicampur dengan obat tidur. Dia berpura-pura meminumnya, dan ternyata dia menemukan. Suaminya setiap malam membawa wanita lain pulang, bahkan di sampingnya. Sudah berkali-kali dia mengalami kekerasan dari suaminya. Dia bisa bertahan. Membawa wanita lain juga bisa dia toleransi. Tapi nyawa anaknya terancam. Ini sudah menyentuh batasnya. Wanita itu memutuskan untuk membuat suaminya membayar. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kak, dia memukulmu. Bagaimana mungkin? Seluruh kota Yun, siapa yang tidak tahu bahwa Profesor Besar Yoyu adalah yang paling menyayangimu? Aku dulu menurunkan martabatku. Di depan seluruh guru dan siswa, aku berlutut melamarmu. Tapi kamu. Kenapa kamu tidak bicara? Kenapa harus bicara dengan pria lain? Kenapa? Apakah kamu tahu betapa aku mencintaimu? Ah, apakah kamu tahu? Kamu membuatku sangat sakit hati. Aku bisa membantumu. Yang bisa membantiku hanya diriku sendiri. Yoyu, aku akan membuatmu benar-benar menghilang dari duniaku. Pinjam kekuatan keluargaku, gunakan jaringan relasiku, buat aku mengundurkan diri, mencapai karir dan statusmu langkah demi langkah. Melakukan kekerasan terhadapku, memutuskan sosialisasiku, menipuku secara emosional, sekali lagi mengisi rasa rendah diri dan kesombonganmu. Ternyata semua pernikahan berakhir dengan hanya kegembiraan. Lin Wanwan, Putri Lin Xiaodong. Yoyu adalah kunci untuk promosi ke Dewan Sekolah. Aku adalah Lin Wanwan. Aku mencintai Yoyu. Di matanya, kamu hanyalah seorang pembantu yang mencuci dan memasak, mengurus rumah tangga. Dia sudah tidak mencintaimu lagi. Mencintai Yoyu, pria dari kalangan bawah, akan mencintai masa depannya sendiri, akan mencintai kepentingannya sendiri. Hanya satu hal yang tidak bisa dia lakukan, yaitu mencintai seorang wanita. Kamu tidak pernah dicintai olehnya. Kamu tidak akan. Begitu aku mengirimkan pesan padanya, dia akan mengemudikan mobil lebih dari 100 km untuk membawaku ke pantai. Dia bahkan akan menemaniku bermain kembang api. Dia juga memilihkan sebuah batu berbentuk hati khusus untukku. Dia pernah berlutut di depanku. Dia bersumpah seumur hidup hanya mencintai satu wanita, yaitu aku. Dia bahkan bilang jika melanggar sumpah itu, dia akan direbus menjadi daging yang hancur. Yoyu, pria ini, malah sampai-sampai tidak mau mengumpulkan satu sumpah baru pun. Kamu masih bermimpi dia akan mencintaimu. Kenapa tidak bisa? Aku muda, cantik, dan bersinar. Dia pernah bilang, saat bersamaku adalah waktu terbahagianya. Lin Wanwan, kan? Anggota Dewan Sekolah, Lin Kuanjian adalah ayahmu. Lalu, apa masalahnya? Yoyu selama 2 tahun ini bahkan bermimpi untuk masuk ke Dewan Sekolah. Dia mendekatimu. Pasti dimulai dari saat itu, kan? Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Kamu kira dia mencintaimu? Atau hanya melihat kesempatan? Dia jelas mencintai aku. Aku akan membuktikannya padamu. Baiklah. Aku menunggu. Aku hanya berharap hariku ini tidak menjadi harimu besok. Sayang. Ayahku bilang, sepertinya tahun ini tidak akan merekomendasikanmu masuk Dewan Sekolah. Apa? Semoga Ketua Chen banyak mendukung di Dewan Sekolah. Profesor Yo punya selera yang bagus dalam memilih kalung. Suamiku memang sangat dermawan, mengganti semua perhiasanku dengan yang palsu, tapi memberikan yang asli padamu. Suami seperti dia, pria yang tidak berkelas. Aku benar-benar sudah membuka mata. Seharusnya dia disuruh memberikan darahnya. Tidak terburu-buru. Kamu harus menolak dia dulu.
bermain trik yang tidak ada kelasnya. Tidak akan bisa masuk. Yang ingin aku lihat adalah pesona pribadimu yang sebenarnya. Jadi Ketua Chen ingin melihatku. Pesona pribadiku. Atau pesona seorang pria. Suamimu benar-benar tidak punya batas. Sudah membuatku mual. Memang sangat menyedihkan untukmu. Kali ini aku mengalah, tapi aku masih butuh bantuanmu untuk mendapatkan bukti menjijikannya, yang berminyak. Pertemuan Dewan Sekolah. Ah, kamu melukaku terlalu keras. Kamu dan aku bersama hanya untuk masuk ke Dewan Direksi. Bagaimana mungkin? Cintaku padamu adalah janji yang kuucapkan. Aku sudah tahu. Besok pagi aku masih ada kelas. Aku pergi dulu ya. Tapi, Sabar. Kamu berpakaian seperti ini. Mau menggoda siapa? ada masalah. Aku tidak suka. Dan Dr. Wei itu, tatapanmu membuatku juga tidak suka. Kamu. Sayang, minum sup ini. Tahun ini adalah kesempatan terakhirmu untuk masuk ke Dewan Sekolah. Tanpa dukungan dari Pak Lin, satu-satunya harapanmu adalah mantan klienku, Chen Ping. Dia bahkan selingkuh di belakangku. Pengacara Shen, aku ingin bercerai darinya. Aku ingin dia pergi tanpa apa-apa. Ingat. Jangan panik saat ini. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menemukan apa yang paling diperhatikan pria, lalu hancurkan itu. Aku pernah membantu banyak wanita keluar dari belenggu pernikahan yang menyakitkan. Yo Yu. Kamu belum pernah melihat sisi pengacara perceraian saya. Suamimu, Shen Ji, telah memindahkan seluruh harta bersama kalian senilai 20 juta dengan dalih investasi. Shen Ji ya? Hasil identifikasi sudah keluar. Perhiasanmu semuanya palsu. Pengacara Shen Ziyu. Kekasihmu telah menyerahkan laporan evaluasi ke lembaga kami. Kondisimu termasuk dalam kategori delusi ringan. Jika bercerai, kamu akan kehilangan hak asuh atas putrimu. Ternyata setelah menikah, semua janji, istri, ibu, dan kekasih memiliki satu nama tersembunyi, korban. Yoyu, bersiaplah untuk menanggung kemarahanku. Aku akan mengambil hal yang paling kamu hargai terlebih dahulu. Kemudian tubuhmu yang sehat dan baik. Serta harta yang kamu alihkan karena pengkhianatanmu dalam pernikahan. Terakhir adalah sumpahmu untuk melamarku. Langkah pertama. Lin Wanwan. Guru Yo. Aku rasa kamu akhir-akhir ini sedikit mengabaikan studiku. Siswa Wanwan. Begitu guru masuk ke dewan direksi, tidak akan ada waktu lagi untuk membimbing pelajaranmu. Namun, aku percaya Wanwan adalah anak yang cerdas. Kamu akan mendapatkan hasil yang baik dengan usaha sendiri. Wanita hanya akan bermain tarik ulur. Pak Shen, saat ini kamu masih calon anggota Dewan Sekolah. Tempatmu bukan di sini. Biarkan dia duduk di sini saja, Pak Lin. Saya rasa, Pak Yoyu,
bisa menjadi subjek utama diskusi kita hari ini. Terima kasih, Ketua Chen. Saya sangat merasa terhormat. Sayang, bersiaplah untuk mencicipi hidangan besar yang saya siapkan untukmu. Melihat dengan mata kepala sendiri barang yang paling kamu cintai hancur. Rasanya campur aduk. Sayang, selamat atas kenaikanmu di dewan sekolah. Apa kamu tahu bahwa aku akan kalah? Tapi sengaja mempermalukan kita, ya? Pergi dari sini. Aku bukan tempat pelampiasanmu. HMPH. Sudah pintar sekarang, ya? Apakah aku pernah bilang padamu untuk Shenzi? Kau brengsek. Berani-beraninya kau memberikan obat padaku. Setiap hari kau menyiapkan segelas susu tidur untukku. Tentu saja aku akan membalas dengan segelas minuman tidur untukmu. Segera letakkan itu. Kau harus tahu akibatnya jika menggangguku. Tentu saja aku tahu. Setiap luka di tubuhku memberitahumu. Apa yang terjadi selama bertahun-tahun menikah denganmu. Sekarang kamu berani ya? Berani bicara seperti ini padaku? Ya, baiklah. Tidak masalah, aku akan perlahan-lahan mengajarkanmu cara berbicara. Atau, biarkan aku mengajarkanmu cara berbicara dengan istri. Kamu mau ngapain? Aku ingin membantumu menepati Janji lamaranmu. Jika melanggar ini, biarkan aku direbus jadi daging yang hancur. Sayang. Cepat turunkan aku, ya. Aku sedang berpikir, apakah lebih baik merebus iga besar, apa yang besar itu daging. Daging perut. Sayang. Jangan bercanda, ya. Bercanda. Janji cintamu padaku itu bercanda. Itu? Bukan. Apa kamu lupa kalau aku seorang pengacara yang paling menghargai semangat kontrak? Sayang, aku salah, aku benar-benar salah. Kamu bukan hanya tahu salah. Kamu tahu kamu hampir mati. Sayang, bagaimana kalau begini? Kamu hanya perlu menurunkanku. Mulai sekarang, aku akan mendengarkan semua yang kamu katakan. Apapun yang kamu suruh, aku akan melakukannya. Aku tidak akan memukulmu lagi. Aku akan segera memutuskan hubungan dengan Lin Wanwan. Mari kita hidup dengan baik, ya. Apakah kamu ingin menandatangani perjanjian perceraian ini dan pergi tanpa apa-apa? Atau biarkan aku membantumu memenuhi janji, pilihlah, diam. Shenzi. Tubuh suamimu memang menggoda. Malam ini, aku akan memenuhi janji lamaran dari Guru Yo untukmu. Kamu juga harus merasakan penderitaanku. Apa ini lucu? Ini air apa sih? Sudah direbus.
Rasanya sangat tidak enak. Sup yang dimasak istrimu jauh lebih enak. Berani minum. Apa yang kamu katakan? Kenapa kamu marah? Aku belum sempat bertanya tentang video itu. Seandainya ayahmu tidak melarangku masuk ke dewan direksi. Apa aku harus kehilangan muka sebesar ini? Kamu sendiri yang melakukan hal memalukan? Kenapa disalahkan ke ayahku? Sialnya, aku masih harus membantumu menjelaskan. Mungkin hal ini masih bisa diperbaiki. Sekarang kita tidak boleh membuat marah si kecil ini. Sial, aku terjebak oleh Shenzi itu. Yang hancur itu aku karena Shenzi itu. Perempuan brengsek itu bikin aku bingung. Kamu lihat video itu? Jelas-jelas itu hasil Ai. Bagaimana mungkin dia bisa jadi aku? Dengan tubuhku yang seperti ini. Ayo, coba pegang. Coba pegang. Pegang. Enak dipegang. Menyebalkan. Pengacara Shen. Yoyu sekarang jadi bulan-bulanan di sekolah. Cara ini benar-benar bikin lega. Aku tidak mau terlibat dalam masalah kecil seperti ini. Lalu kenapa kamu menyebarkan foto memalukan dia ke seluruh sekolah? Yoyu, selalu bukan tipe guru yang hanya mau mengajar. Dewan direksi sudah tidak ada kesempatan lagi. Posisi kepala lembaga penelitian kimia kalian Selalu kosong. hanya karena dia, apa kemampuannya? Naik pangkat karena wanita. Ayo Wen, minum bubur. Ayo. Gimana? Apakah rasanya hambar? Setelah aku minum, ini hangat di sini. Baiklah, jadi kamu harus jaga dirimu baik-baik. Mungkin aku. Apa maksudnya? Kamu mau pergi? Di sekolah, aku sudah tidak bisa mengajar lagi. Kalau tidak pergi, mau bagaimana? Ya sudah, kita bisa jual bubur bersama nanti. Ayo, aku kan bercanda. Lalu, kamu bilang dong. Kamu lihat, Guruang yang seangkatan denganku bisa jadi dekan. Kenapa bisa begitu? Oh iya, benar juga. Posisi dekan Fakultas Kimia masih kosong. Aku akan bilang ke ayah, supaya kamu yang jadi. Tapi aku tidak cocok, kan? Kamu adalah pria yang aku, Lin Wanwan, pilih. Kamu yang terbaik. Kalau dia jadi dekan, kan itu sama saja memberi keuntungan untuk selingkuhan dan pria brengsek itu. Kalau memang harus murah, ya biarkan saja. Lagi pula, selingkuhan cocok dengan pria brengsek selamanya. Nian sudah keluar dari masa kritis. Dia akan segera sadar. Untung ada kamu. Shenzi, tidak baik. Begitu ada masalah, Yoyu benar-benar jadi dekan. Tidak tahu dia pakai cara apa. Bahkan Lin Zong pun mendukungnya. Sementara aku malah dipindahkan dari dewan sekolah. Suamiku sudah jadi pria Phoenix selama 20 tahun. Aku paling tahu tentang siasat dan cara-cara dia. Kualitas permata dari manajer toko. Lagi pula, aku yang memilih ikan paling gemuk untuk dia. Jika ingin seseorang jatuh dengan parah, tentu harus membantunya bangkit dengan cepat. Dia melamarku. Ini juga untuk dipamerkan. Sungguh orang yang tidak tahu malu. Ada kabar baik, kan? Tentu saja harus dirayakan. Aku juga menyiapkan hadiah untuk Yoyu. Aduh, penyelamatku. Akhirnya kamu ingat padaku. Kamu masih sama seperti dulu, berlebihan. Kalau bukan karena kamu membantuku dengan mantan suami yang suka KDRT dan selingkuh, si pria yang rendah diri itu pasti sudah bercerai. Aku bahkan tidak tahu seberapa parah aku akan ditipu. Aku datang mencarimu kali ini, juga karena soal mantan suami yang KDRT dan selingkuh itu. Yo, guru. Tidak kusangka dia ternyata juga begitu brengsek. Seharusnya Tuhan memberikan setiap wanita sepasang mata yang bisa melihat kebenaran, agar kita bisa lebih awal melihat kedua pria. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Yoyu sekarang adalah direktur lembaga penelitian mereka. Tentu saja, pejabat baru perlu menunjukkan prestasi. Aku berharap kamu bisa memberikan tekanan itu padanya. Itu mudah. Semua orang tidak tahu. Sponsor di balik Universitas Qingbei. Ya, itu kami, Konsorsium Hurun.
Dana untuk Institut Kimia sebaiknya dihentikan sementara. Berhenti bicara tentang selingkuhan. Aku sudah merasakan penderitaan di tubuh Yo. Kamu percaya pada sikap. Aku baru saja menjabat sebagai dekan. Ayahmu langsung menghentikan dananya. Dan kamu masih bilang dia tidak sengaja menargetkan aku. Apa hubungannya ini dengan ayahku? Dia sudah mengangkatmu secara luar biasa. Kalau mau disalahkan, salahkan dirimu sendiri yang tidak mampu. Siapa yang tidak mampu? Kenapa kamu teriak padaku? Awalnya aku tidak percaya dengan apa yang dikatakan istrimu tentangmu. Jangan sekali-sekali sebut dia padaku. Kamu memukulku. Kamu berani memukulku. Aduh sayang, maaf ya. Aku salah. Barusan aku tidak bisa mengendalikan diri. Aku terbawa emosi. Kamu pukul aku. Silakan, aku salah. Cincinnya sangat cantik, tapi aku sarankan kamu cek keasliannya. Kamu sudah tahu, kan? Yo sekarang sudah menjadi dekan. Hanya bersamaku dia bisa menunjukkan bakatnya. Bakat itu memang patut kalian banggakan. Meskipun kamu terus mengklaim status istri ini, apapun yang kamu lakukan untuk menguasai gelar istri ini, itu juga sia-sia. Di dalam hatinya hanya ada aku. Semakin kamu berjuang, semakin terlihat konyol. Bukankah sampah itu sudah kamu ambil? Wanita hanya menyebut pria yang tidak mencintainya sebagai sampah. Dia sangat mencintaimu. Kenapa kamu tidak berani melepas kacamata hitammu? Aku ingatkan kamu. Kekerasan dalam rumah tangga oleh pria hanya ada 2, 0 kali atau tak terhitung. Dia tidak akan melakukannya. Dia sudah tahu kesalahannya. Dia akan memohon maaf padaku. Sayang, maafkan aku. Aku hanya terlalu mencintaimu. Aku jamin ini hanya emosi sesaat. Tidak akan ada yang berikutnya. Pergilah, aku tidak ingin melihatmu lagi. Apakah kamu akan pergi? Aku hamil. Bagus sekali, Wan. Anak ini adalah bukti cinta kita. Juyong. Aku kira kamu tidak ingin menyimpan anak ini. Bagaimana bisa? Aku sangat mencintaimu. Tentu saja aku juga akan mencintai anak kita. Sangat merepotkan? Kenapa harus ada masalah di saat seperti ini? Bertemu denganmu benar-benar membuatku sangat bahagia. Yoyu tidak memiliki kemampuan untuk mengajar dengan baik. Juga tidak punya kemampuan untuk mengelola. Sekarang dia duduk di posisi tinggi. Hanya akan dipanggang di atas api. Seandainya aku bisa melihat setiap gerak-geriknya. Itu saja. Musuh bertemu di jalan sempit. Baiklah, anjing jangan menghalangi jalan. Apakah itu sampah layak diperjuangkan? Aku dan Guru Yo sangat bahagia. Tidak perlu kamu campuri. Inilah kebahagiaan yang kau inginkan. Sejak aku hamil, dia mulai semakin berlebihan. HMPH. Apa aku belum bilang jangan bicara dengan pria lain? Anak. Semua yang aku lakukan ini demi kamu dan anak, tahu tidak? Dia ingin mengambil semua uangku untuk mengontrolku. Ini adalah barang edisi terbatas yang sudah lama aku tunggu. Kenapa sekarang kamu menghabiskan uang dengan boros? Nanti semua uangmu simpan di sini. Ya, semua ini juga demi kebaikanmu. Apakah kamu datang untuk melihat aku menderita? Aku tidak sebodoh itu. Apa kamu tidak membenciku? Pernah. Setelah tahu nasibmu, hatiku terasa lega. Tapi aku tahu, meskipun tanpa kamu, Lin Wanwan, dia pasti akan mencari wanita lain. Pelakunya hanya dia. Seluruh hidupku hancur karena dia. Baru di usia 32 tahun aku ingat untuk hidup untuk diriku sendiri. Kamu lebih muda. Lebih berhak untuk memulai kembali. Menjauh dari pria brengsek. Tidak ada kata terlambat. Lalu, apakah ada yang bisa aku lakukan untukmu? Apakah kamu bisa memasak? Li Qian sudah bercerai. Pengacara perceraian adalah Shen Ziyi. Sayang,
Aku salah. Aku memutuskan untuk berubah. Bisakah kita tidak bercerai? Aduh sayangku. Kurangi minum, kurangi minum, kurangi minum. Aku yang akan melakukannya. Kenapa kamu begitu tegang saat kembali ke rumahmu? Iya. Aku dengar kamu cukup akrab dengan Pak Lee dari Huran Group. Sepertinya kalian cukup dekat, ya. Li King adalah klienku sebelumnya. Setelah menikah, kami tidak lagi berhubungan. Lihatlah diriku sebagai kepala rumah sakit ini. Terjebak dalam masalah dana. Tentu saja, uang kecil ini bagi Pak Lee. Itu seperti sebutir pasir di lautan. Asalkan kamu mau membantuku meyakinkannya. Dengan begitu, aku bisa berdiri tegak di sekolah. Asalkan kamu mau membantuku. Apapun yang kamu minta di masa depan, aku bersedia melakukannya. Aku bisa membujuk Lizzie. Tapi kamu harus berjanji padaku. Setiap malam setelah ini, kamu harus pulang untuk makan malam bersamaku. Dan kamu tidak boleh berhubungan dengan wanita lain. Bisakah kamu melakukannya? Tentu saja, sejak aku kembali. Aku sudah siap untuk memutuskan semua hubungan dengan dunia luar. Lihatlah aku sekarang. Segera aku akan memblokir dan menghapus semua kontak Lin Wanwan. Aku jamin tidak akan ada hati yang lain di masa depan. Ayo makan. Ayo, jangan bikin ribut. Segera siap. Baik. Putri kecilku sekarang pandai sekali memasak sup ya. Aku belajar khusus untukmu. Aku merasa semakin tidak bisa jauh darimu. Aku akan membuat ayahku menjaga posisimu sebagai direktur. Tapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Satu hal. 100 hal, 1000 hal juga boleh. Aku ingin kamu pulang setiap malam untuk makan malam bersamaku. Tidak boleh kembali ke rumah istrimu. Boleh. Tentu saja boleh. Siapa yang mau pulang ke rumah wanita berwajah kusam itu? Selama aku bisa tetap duduk di posisi direktur. Siapa yang mau kembali ke rumah wanita berwajah kusam itu tanpa alasan? Selama aku bisa tetap duduk di posisi dekan itu, aku akan bercerai darinya. Dengan megah, aku akan membawamu pulang. Begini. Aku masih ada rapat, aku pergi dulu. Baiklah, aku tunggu di rumah. Sayang, Kamu yakin, kamu tidak melihat wanita lain dan sembarangan menunjuk sesuatu, kan? tentu saja tidak. Aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan melakukannya. Makananmu, supmu, saling melengkapi, saling menguatkan dan melemahkan. Jika dia hanya makan dari satu tempat, dia akan bugar dan sehat. Tubuhnya kuat dan sehat. Tapi jika dia makan dari dua tempat, dia akan menjadi lemah. Terlalu banyak barang, tubuh menjadi ringan. Bos. Kenapa kamu tersenyum begitu bahagia padanya? Kenapa? Apa kamu merasa aku tidak cukup maskulin? Apa kamu merasa aku tidak bisa memuaskanmu? Hari ini aku akan menunjukkan padamu. Apa itu pria sejati? Untukmu, aku memang tidak bisa. Cobalah untuk tenang sejenak. Bos, siapa yang melakukan ini? Aku pasti akan denda ayahnya. Kan sudah aku bilang sama kamu, apa aku yang tidak hati-hati? Kenapa masih bertanya? Ini sakit sekali, loh, Hang. Lin Wanwan lagi ngapain? Guru Yo.
Ayo pulang sama guru, ya. Ayo sini. Kamu siapa? Mau apa? Lin Wanwan, kamu belum mau datang ke sini? Ya. Apa aku terlalu memanjakanmu? Guru ini pasti punya kecenderungan kekerasan. Lihat saja tatapan matanya. Guru Yo, jangan pukul aku takut. Justru kamu yang memukul. Wanwan bilang semalam mau keluar untuk menenangkan diri. Hasilnya malah tenang di pelukan pria lain. Ya. Sapi tua mengincar rumput muda. Usia segini masih mengganggu orang, benar-benar menjijikan. Kamu wanita yang tidak tahu malu. Iya, aku memang tidak tahu malu. Bukankah itu karena kamu tidak bisa? Keluarga, siapa yang mengerti? Pria tua yang tidak mendapatkan harus menghancurkan, benar-benar menjengkelkan. Pergi sana. Lihat pacarnya, ganteng banget. Dia bisa dibandingkan. Kamu juga main-main dengannya. Kamu itu apa sih, laki-laki? Jangan pukul lagi. Pukul si brengsek itu. Ayaya 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 ayaya. Kakak, tugas sudah selesai. Lihat apa? Ini lucu banget. Sebuah pertunjukan yang bagus. Selanjutnya tinggal lihat aksi kakakmu. Permohonan baik hati dari pengacara Shen. Apa aku bisa melunasinya dengan begitu mudah? Bukankah itu merugikanku? Kalian sedang melakukan apa? CEO Xiao sudah tidak bisa dikendalikan. Sekarang sekelompok siswa ini berani memukul guru di sekolah. Tebak deh, Lin Wanwan baru saja menjalin hubungan dengan pacar brengsek. Akibatnya, nilainya di eksperimen terus menurun. Aku hanya ingin yang terbaik untuknya, makanya aku menghentikannya. Lihat, pacar mereka memukulku. Pacar apa? Dia baru saja ada di sini. Cukup, Yo Ying. Apa kamu begitu penakut? Ayah. Profesor Yo sudah 2 tahun ini terus menggangguku. Dia bahkan memintaku berpura-pura jadi pacarnya. Kalau tidak, dia akan memukulku. Apa yang terjadi, Pak Xiao? Saya benar-benar mencintai Wanwan. Pak Xiao, tolong minggir. Bos, saya salah. Seharusnya saya tidak memukulmu. Apa kamu bisa memukulku? Ayo, pukul aku, pukul aku. Bagaimana kalau kita menikah? Mulai sekarang, saya akan mendengarkan semua yang kamu katakan. Ya, sudah cukup. Ya, lihat dirimu itu. Yoyu, saya kasih tahu kamu. Kamu dipecat, loh. Baiklah, angkat dia. Pak Ketua, dengarkan saya. Pak Ketua, dengarkan penjelasanku, Pak. Pak Ketua, lepaskan saya. Pak Ketua, sungguh tidak seperti itu. Ini salah paham, Pak Ketua. Berhenti. Pergi. Ya ampun, saya bilang guru aneh di Fengcheng. Ternyata dari sekolah kita. Mau lihat apa? Serius. Ternyata reputasi profesor yang memanjakan istri itu semua hanya pencitraan. Kali ini benar-benar hancur. Sekolah sudah tidak bisa saya tempati lagi. Lin Wanwan, perempuan jahat ini, telah membuat saya dipecat dari sekolah. Dan masih mencemarkan nama baik saya di internet. Lin Wanwan, berani sekali kamu menjebak saya. Halo. Apakah ini Profesor Yo? Saya Likian dari Lakers Colorful. Bos kaya, Li. Profesor Yo sekarang terkenal di Universitas Qingbei. Ya. Isu ini jelas hanya rumor. Saya ingin bilang kepada Anda. Tidak perlu menjelaskan. Saya tidak tertarik dengan kehidupan pribadi Anda. Oh, jadi Anda menghubungi saya untuk investasi 1 triliun. Ya, 1 triliun. Saya seorang pebisnis. Karena Profesor Yo sudah tidak ada hubungannya dengan Universitas Qingbei lagi. Saya tidak tahu apakah Anda mau menerima investasi saya. Investasi. Ya, 1 triliun. Tentu saja saya mau. Saya tentu mau. Saya tidak tahu, apakah Anda butuh saya melakukan sesuatu untuk Anda. Sikap yang bagus. Saya sudah melihat laporan tentang material energi baru yang Anda pimpin. Sangat sesuai dengan rencana strategis kami selanjutnya. Ya, Bos Li. Hasil penelitian kami ini. Pasti ini adalah tingkat terdepan dunia. Tapi paten proyek ini, sepertinya sekarang belum ada di pihakmu, kan? Ini bisa diselesaikan, kan? Tidak masalah, Anda tenang saja. Baik, saya yang bayar. Profesor Yo yang menyediakan teknologinya. Senin. Selamat datang Profesor Yo. Dengan itikat baik datang ke Huren untuk berdiskusi. Jangan sampai ketinggalan, ya. Baik, tidak masalah. Tidak ada jalan yang tertutup di dunia ini.
Tunggu saya laporkan pada Likian tentang hal ini. Lihat bagaimana saya akan mengatasi kamu. Dia sudah terjebak. Paten akademis Yu milik Universitas Qingbei ingin dipisahkan. Denda pelanggaran kontrak ini cukup untuk dia minum 1 kendi. Dia tidak tahu, pemodal terbesar di belakang universitas adalah yayasan Huren milik kakak perempuan. Dia bahkan tidak bisa membayangkan jumlah denda. Semua itu ditentukan oleh kakakmu. Tidak. Itu ditentukan olehmu. Saya sudah bilang, saya pasti akan membantumu. Sampai akhir. Apalagi pria brengsek yang memindahkan harta bersama suami istri ini. Harus membuatnya miskin. Denda pelanggaran kontrak itu mencapai 20 juta. Kenapa kalian tidak pergi merampok saja? Hei! Sial. 20 juta adalah semua harta yang saya alihkan dari Shenzi. Sedikit saja keliru. Semua usaha saya selama 10 tahun akan sia-sia. Saya harus menyiapkan jalan keluar untuk diri saya sendiri. Uang pendidikan Mian-Mian masih ada 5 juta. Saya harus mendapatkan uang itu. Sayang, saya ingin pulang. Cinta. Suami. Selamat datang kembali ke jebakan yang telah saya siapkan untukmu. Istriku sudah kembali. Hari ini pasti melelahkan? Ya, ayo, minum dulu dan duduk. Makan malam hampir siap. Kamu, minum air dulu, ya. Kamu tidak tanya bagaimana kabar Mian-Mian hari ini. Ada istriku yang merawatnya. Tentu saja saya tenang. Sebagai seorang ayah, tidak peduli dengan putri yang dirawat di rumah sakit. Malah hanya sibuk bersikap manis. Yoyu, aktingmu terlalu buruk. Kalau begitu, biarkan saya berkolaborasi dengan baik denganmu. Suami, saya akan membantumu. Baiklah. Ah, kecoa. Tidak apa-apa. Sayang, sudah ditangkap. Kenapa bisa ada kecoa? Aku baru saja menyemprot obat kemarin. Kapan kamu menyemprot obat? Kemarin kamu juga ada di sini. Kemarin kamu tidak menyemprot obat. Kamu salah ingat, kan? Ah, Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo, tidak apa-apa. Tuhan membantuku. Wanita bodoh ini. Ternyata membantuku menyelesaikan langkah pertama lebih cepat. Joyo, jika kamu ingin mengakses dana pendidikan Mian-Mian, aku akan membuatmu tahu apa itu kehilangan total. Sialan, Shenzi. Aku membuat diriku menderita kemarin. Dia bahkan tidak membantuku. Sepertinya, mengharapkan dia secara sukarela menyerahkan dana pendidikan itu tidak mungkin. Aku harus memikirkan cara. Efek lampu gas. Mengendalikan seseorang dengan menyebarkan kebingungan dan keraguan. Untuk sepenuhnya menguasai pikiran seseorang. Sampai membuatnya gila. Jika Shenzi gila, masuk rumah sakit jiwa, maka aku adalah satu-satunya wali. Maka dana pendidikan sebesar 5 juta. Kamu terlalu pintar. Coba pikirkan, jika kamu benar-benar menyemprot obat, bagaimana bisa ada kecoa sebesar itu? Pasti kamu salah ingat. Tapi itu baru terjadi kemarin. Kamu pasti terlalu lelah merawat Mian-Mian belakangan ini. Jangan berpikir terlalu banyak. Apa benar aku yang salah ingat? Langkah pertama dimulai dengan lancar, dengan cepat. Bahkan kamu sendiri akan mengira bahwa kamu gila. Lalu bagaimana dengan kecoa itu? Aku akan urus itu sebentar lagi. Buang saja mangkuk itu juga. Sangat menjijikan. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Ya, aku juga mau cuci tangan. Selanjutnya adalah langkah kedua. Kecoa itu hanya masalah kecil. Shenzi, aku akan memberimu. Sayang, ada apa? Ini apa? Kamu, si kecil, sudah buang air di tempat duduk lagi. Tidak apa-apa, aku akan bersihkan sebentar lagi. Apa? Kamu bilang ini kotoran anjing. Kotoran anjing? Tidak mungkin. Kita memelihara anjing,
itu kan sangat normal. Apa? Wang Cai, Ayo, sini, sini. sayang, kamu tidak lupa kalau kita punya anjing, kan? Kapan kita punya anjing? Kita sudah pelihara Wang Cai selama 3 tahun. 3 tahun? Tidak mungkin. Hahai, apa kamu belakangan ini kurang istirahat? Ingatanmu sepertinya bermasalah. Ingatanmu sepertinya bermasalah. Pasti kamu merasa tidak enak badan. Kamu harus lebih banyak istirahat, tahukah kamu? Saya seorang pengacara, dan saya juga. Sayang, sudah berapa lama kamu tidak jadi pengacara? Tapi aku adalah suamimu. Apakah aku akan menyakitimu? Percayalah, kamu pasti sedang tidak baik-baik saja. Tapi tidak apa-apa. Ayo kita pergi ke dokter. Aku yakin ini akan cepat sembuh. Benarkah? Bodoh, apapun yang terjadi padamu. Aku akan selalu mencintaimu. Dr. Wen, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Mian tidak tahu kapan bisa bangun. Dia hanya memikirkan biaya pendidikan Mian. Dia kelas 1, aku kelas 15. Mari kita lihat siapa yang gila pada akhirnya. Zheng Yan, jangan sampai sihir kecilmu jadi berkarat. Zheng Yan, jangan sampai sihir kecilmu itu berkarat. Perkenalkan, saya Wen Zhean. Oh, dokter, begitu ya. Istri saya belakangan ini sangat pelupa. Dia bahkan tidak ingat di mana meletakkan barang-barang. Dia juga tidak bisa mengingatnya. Dan dia bahkan lupa apakah sudah menyemprot obat atau belum. Bahkan, tahukah Anda, dia sampai lupa bahwa kita punya anjing yang sudah kita pelihara bertahun-tahun. Menurut Anda, apa yang terjadi? Iya, dokter. Jangan-jangan saya benar-benar menderita penyakit mental. Tenang, saya akan perlahan-lahan. Mari kita bicarakan dengan seksama. Tuan Yao, kondisi istri Anda ini. Apakah Anda biasanya merasa cemas? Tentu saja saya cemas. Saya sangat mencintai istri saya. Betul kan? Nah, mari kita bicarakan lebih dalam. Anda bekerja di bidang apa? Saya adalah rektor Universitas Qingbei. Jadi Anda pasti sangat khawatir. Tekanan pasti besar, kan? Tentu saja. Namun, Anda terus bertanya kepada saya. Karena kondisi mental antara suami istri selalu saling mempengaruhi. Jadi, saya perlu bertanya. Aye. Sepertinya saya pernah melihat kasus ini di ponsel saya sebelumnya. Sangat menyedihkan. Istri dokter ini, dia bahkan sudah sakit sampai membakar rumah. Apakah dia benar-benar akhirnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa? Ya. Jika terbukti bahwa kondisi mentalnya sudah mengancam keselamatan jiwa orang lain, memang harus dikendalikan. Itu sangat baik. Tuan Yao, Anda bilang apa? Saya bilang, aduh, itu sangat buruk. Ini mempengaruhi keselamatan orang lain. Memang harus dikendalikan. Nah, jika istri dokter saya sekarang seperti ini, jika terdiagnosis, apakah dia juga harus dikendalikan? Tapi dia sangat menderita, berdasarkan pemeriksaan Nona Shen. Memang. Jika dirawat di rumah sakit untuk observasi dan perawatan selama beberapa waktu, itu akan lebih membantu untuk diagnosis. Apakah itu berarti harus mengeluarkan surat diagnosis mental? Tuan Yao sepertinya sangat berharap istrinya terdiagnosis. Apa maksud Anda? Saya hanya ingin segera terdiagnosis, agar tahu bagaimana cara mengobatinya. Ini juga karena saya peduli pada istri saya. Suami saya paling sayang pada saya. Namun, mengingat kedalaman cinta kalian berdua, saya sarankan untuk melakukan konsultasi lebih sering. Itu akan lebih membantu untuk diagnosis. Benar. Yu. Karena kamu mengendalikan pikiran kakak kelas. Jangan salahkan saya jika saya memberi sugesti padamu. Hei, Profesor Yao. Besok sudah hari Senin. Ya, saya dengar denda paten belum diselesaikan dengan jelas. Apakah Pak Li bisa menunda 2 hari lagi? Profesor Yao tidak menunjukkan itikat baik. Bukan. Hei.
Karena waktu sudah tidak cukup. Jangan salahkan saya jika saya bersikap kejam. Sayang. Tidak apa-apa, ada saya di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Saya percaya padamu. Suami, kamu pulang dulu. Saya pergi ke rumah sakit untuk melihat Mian Mian. Yoyu, yang paling saya percayai dari dirimu adalah kamu tidak punya batasan. Suami, kamu mau ngapain? Sayang, kamu belakangan ini terlalu keras bekerja. Lihat, kamu sudah kurus. Aku merasa sakit hati untukmu. Suami, aku sangat terharu. Terima kasih. Suami, belakangan ini pikiranku tidak baik. Aku takut akan membebanimu. Tidak kusangka kamu sama sekali tidak membenciku. Apa yang kamu katakan ini? Dulu aku juga tidak ada apa-apanya. Kamu juga tidak membenciku, kan? Mari bersulang. Untuk pernikahan kita. Dan cinta kita yang telah bersatu kembali. Kenapa tidak minum? Tiba-tiba aku teringat. Pada hari pertunangan, kamu juga membeli merek ini. Sayang, aku akan selalu mencintaimu sampai mati. Kita pernah saling mencintai seperti itu, bukan? Yoyu, aku tanya sekali lagi. Tolong jawab aku. Apakah kamu masih mencintaiku? Aku ingin mendengar kebenarannya. Apa yang kamu bicarakan? Tentu saja aku mencintaimu. Sepanjang hidupku, aku hanya mencintai satu wanita, yaitu kamu. Yoyu, aku sudah memberimu kesempatan. Sayangnya, kamu tidak berguna. Kenapa aku merasa sedikit? Aku merasa sedikit pusing. Karena kamu bodoh ya. Hahaha. Haha. Senin. Saya ingin berterima kasih padanya, karena dia membuatku bisa masuk ke dalam gereja Injil dengan sepenuh hati. 10 tahun masa muda. Astaga. 10 tahun. Itu bagus, ternyata tidak ada yang lembek. Lalu, apa selanjutnya? Mau dipakai untuk apa? Kalian lepaskan saya. Di dalam sangat berbahaya. Istri saya ada di dalam sana. Saya harus pergi menyelamatkan. Istri saya masuk untuk menyelamatkan. Mohon bersabar. Istri saya ada di dalam sana. Istri. Sudah 2 jam. Pasti sudah mati. Dia masih hidup. Ya, dia masih hidup. Tapi situasinya darurat. Kita perlu pertolongan darurat.
Bagaimana mungkin? Shenzi. Shenzi, kamu bilang kenapa nasibmu bisa sebaik ini? Dr. Wen, kenapa kamu datang ke sini? Pak Yo, saya sudah bilang sebelumnya. Kondisi mental antara suami istri saling mempengaruhi. Maksudnya apa? Maksudnya, Pak Yo, kamu harus kembali bersama kami. Kami mengerti bahwa kamu telah membayar biaya konsultasi psikologi. Kami perlu memahami kondisi pasien secara menyeluruh. Hei, kenapa kamu menangkap saya? Istri saya yang sebenarnya gila. Kenapa kalian menangkapnya? Tenang saja. Begitu Nona Shen bangun, dia juga akan membawanya pergi. Hei, kalian ini gila. Sembarangan menangkap orang. Lepaskan saya. Kenapa mengikat saya? Lepaskan saya tidak sakit. Ayo, kalian lepaskan saya. Saya benar-benar orang yang normal. Hei, kenapa kalian mengikat saya? Kalian punya hak apa untuk mengikat saya? Saya sudah bilang, saya adalah orang yang normal. Lepaskan saya. Shen Junyi, kenapa kamu ada di sini? Saya bilang sama kalian, dia yang gila. Kalian tangkap dia. Mengikat saya untuk apa? Saya adalah orang yang normal, mengerti? Iya. Orang normal tidak akan makan kecoa dan kotoran anjing. Itu semua dimasak dengan saus manis asam. Dengar aku bicara. Itu semua kebohongan. Kamu tahu kan? Aku benar-benar normal. Melihat kamu makan dengan senang hati. Selera kamu memang unik. Kamu bahkan mencuri pasang kamera di rumah. Iya, aku juga penasaran kenapa kamu melakukan itu. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Lebih baik biar aku yang memberitahu kamu segalanya. Mulai dari saat kamu tidur dengan wanita lain di tempat tidurku. Tidak apa-apa. Bukankah kamu sudah memaafkanku? Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu dengan wajah yang tenang? Memaafkan apa? Memaafkan kekerasan dalam rumah tangga. Memaafkan kamu tidur di tempat tidurku dengan wanita lain. Dari saat Mian-Mian masuk rumah sakit hingga sekarang, kamu tidak pernah melihatnya sekalipun. Yoyo, aku kasih tahu kamu, sejak hari kamu menyakiti Mian-Mian, aku tidak akan sabar lagi. Jadi semua ini sudah kamu rencanakan. Halo. Ternyata kamu. Aku sudah bilang kalian berdua adalah pasangan selingkuh ini. Kalian berkolaborasi untuk menjebak. Memperdayaku, kan? Kamu kira semua orang sama seperti kamu, hanya berpikir dengan bagian bawah tubuhnya. Dia benar-benar ada masalah di sini. Ya, anggap saja kamu seorang psikolog. Tapi kamu tidak bisa sembarangan menilai aku, kan? Dia hanya seorang psikolog, tidak bisa menilai. Tapi jangan lupa, aku adalah seorang pengacara. Apa maksudmu? Tuduhan pembakaran, oh tidak. Aku masih di dalamnya. Itu berarti tuduhan pembunuhan yang disengaja. Jika kamu seorang gila, masih bisa tinggal dengan tenang di sini. Tapi jika kamu bersikeras mengaku sebagai orang normal, maka kamu hanya bisa masuk penjara. Ini semua sudah direncanakan. Selalu kamu yang merencanakan untuk orang lain. Aku hanya bertahan secara pasif, terpaksa mengakui semua ini. Masuk atau tidak. Pilihan ada di tanganmu. Ketika kamu memutuskan untuk membakar dan membunuhku, harusnya kamu sudah memikirkan hari ini. Iya. Lin Wanwan yang menyuruhku melakukan ini. Iya, Lin Wanwan yang memaksa saya. Oh. Benarkah? Yoing, kamu benar-benar tidak tahu malu. Bos. Ternyata kalian bekerja sama, ya. Percaya atau tidak, demi uang dan kekuasaan, pria tanpa batas ini akan mengorbankan hati semua orang. Apa dia benar-benar akan melakukan itu? Jamuan Hongmen sudah disiapkan. Bagaimana mungkin saya tidak hadir? Benarkah tidak akan ada bahaya? Segera kamu akan tahu. Dan akan menjadi diriku yang berikutnya. Maaf.
Saya mengerti. Istri sah bersatu dengan selingkuhan. Hah, kalian benar-benar bermain dengan baik dalam persahabatan? Ya, istri sah bersatu dengan selingkuhan. Ternyata aku selalu dianggap sebagai selingkuhan di matamu. Aku benar-benar buta memilih pria sepertimu yang brengsek. Shen Jie dari pagi sudah tidak ingin bersamamu. Kamu yang terus-menerus menipuku dengan mengatakan dia mengganggumu agar tidak bercerai. Kamu juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Pada hari kebakaran itu, aku juga ada di lokasi. Itu membuatku merasa jijik. Itu membuatku merasa mual. Menjijikan. Kenapa waktu kamu tidur di tempat tidurku, kamu tidak merasa aku menjijikan? Jika bukan karena kakak-kakak yang menolongku, di saat-saat penting, hidupku sudah hancur karena kamu. Kakak-kakak. Siapa lagi? Aku akan memberitahumu. Siapa lagi? Video tari telanjangmu itu aku yang minta Chen Ping untuk merekam. Dan uang ganti rugi 20 juta itu juga aku yang minta Li Qian bayar. Anak yang memukuli kamu di perpustakaan juga aku yang atur. Apalagi yang ingin kamu tahu? Apalagi yang bisa kamu katakan? Pria yang paling kamu pedulikan, sebenarnya juga milikmu. Ketamakan yang menghancurkan. Sup hati babi yang kubuat dengan mantra malu kakak. Menghancurkan hatimu. Kepiting kukusku. Dan sup daging tomat dan talas yang dibuat Wan-Wan. Melukai hatimu. Sup ayam hitam dengan ginseng dan otak goreng kakak. Merusak ginjalmu. Aku akan membunuh kalian. HMPH. Kamu akan membunuh kami. Siapa yang akan memasak untukmu? Sayang, istirahatlah dengan baik. Aku akan datang lagi untuk menemuimu. Apa? Sayang. Kenapa di rumah masih pakai sepatu hak tinggi? Suamiku. Kaki aku terlihat bagus, kan? Bagus. Aku sudah masak sup untukmu. Sangat enak. Kamu mau? Baik. Tidak, minum. SAH. Aku ngapain sih? Suamiku. Hari ini. Kita makan daging. Daging apa? Harum, kan? Suamiku, masih ingat janji kamu. Aku ini membantu kamu jadi pria yang bisa dipercaya. Aku, ada apa dengan kakiku? Kenapa aku tidak merasakannya? Mungkin efek biusnya belum hilang. Makan daging, kan? Tentu saja harus yang segar agar enak. Makan yang baru ditangkap. Hari ini kita makan sup kaki yang direbus. Aku sih. Hampir sia-sia. Suamiku, kalau kamu tidak suka makan daging paha,
Dada, perut, bokong, dan kaki, bagian mana yang ingin kamu makan lain kali? Yoyu. Aku akan membantumu menepati janjimu dengan baik. Maaf. Untuk menghukum Yoyu, membuat anakmu kehilangan ayah. Anak itu bukan kehilangan ayah, tapi menjauh dari pria brengsek. Anak itu adalah anakku seorang. Yoyu sudah gila. Aku sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh padanya. Skizofrenia dan delusi berat. Sayang. Maukah kamu menikah denganku? Aku Yo Long bersumpah. Seumur hidupku hanya mencintai satu wanita, yaitu kamu. Jika melanggar hal ini, aku akan direbus jadi daging hancur. Aku, dagingku mana? Aku, dagingku mana? Ah. Laporan pemeriksaan Yoyu sudah keluar. Bagus sekali, Kak. Akhirnya kamu bisa bercerai. Ada kabar baik lainnya. Min Min sudah bangun. Jalan di bawah kakimu adalah jalan terbaik. Suatu hari nanti, akan ada bintang dan lautan. Penuh dengan bunga dan kemewahan. Mata harus melihat ke depan. Jangan pernah melihat ke belakang.